Shalom semuanya, shalom teman-teman guru-guru yang ada, orang tua murid, khususnya untuk anak didik SD Amal Kasih dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita berjumpa lagi di chapel pagi ini, makanya kita akan memulai chapel kita. Ibu Leni berharap semua anak-anak sudah duduk manis di depan handphone atau laptop untuk mengikuti chapel kita hari ini. Yuk, kita akan memulai chapel kita. Kita bersatu di dalam doa dulu. Semua lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai chapel kami, berkati hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kami akan memulai chapel kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, Ibu undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi, kita menari buat Tuhan. Ya, siap-siap ya. Kita angkat satu pujian yang menyatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semua ikut bernyanyi bersama Bu Leni pagi ini. Oke. Yang mengajar
Oke, kita sudah menyanyikan lagu dengan sukacita, dengan hati yang gembira untuk menyenangkan hati Tuhan di pagi ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan Engkaulah perisaiku. Ibu undang semuanya ikut bernyanyi, menaikkan pujian ini bersama-sama dengan Ibu Leni. Kita nyanyi bersama-sama ya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Oke, baik. Mari kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan atau yang akan dibawakan oleh Ibu Serlis. Waktu dan kesempatan kita serahkan kepada Ibu Serlis. Shalom anak-anak. Untuk mau menyambut firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Satukan hati, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan Tuhan hingga sampai saat ini kami boleh mengikuti chapel, dan sekarang kami siap untuk menyambut firman-Mu. Kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk bacaan
ayat Alkitab Chapel kita hari ini diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 21. Dengan tema chapel kita hari ini adalah Tuhan Pemelihara. Di sini di bacaan kita ayat Alkitab hari ini dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 21 kita mau mengenal Tuhan lebih dekat melalui kisah dari seorang Nabi Nuh. Nah, pada ayat yang ke-11 dinyatakan bahwa kejahatan manusia itu begitu banyaknya sehingga dunia dipenuhi dengan kekerasan. Nah, ketika itu Allah melihat kondisi bumi sudah sedemikian rusak oleh dosa. Kondisi inilah yang membuahkan penghukuman dari Allah, yaitu bumi akan dihancurkan dengan air bah. Air bah diberikan sebagai hukuman atas dosa. Itu berarti bukan Allah sewenang-wenang terhadap manusia, tetapi Allah hendak menunjukkan kepada manusia bahwa dosa merupakan hal yang serius dan tidak disukai oleh Allah. Namun demikian, di balik hukuman Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memberi kesempatan kepada manusia untuk mengalami penyelamatan Allah. Penyelamatan Allah nyata saat Ia memilih dan menyelamatkan keluarga Nuh dengan berbagai macam jenis hewan. Nah, siapa sih sesungguhnya orang yang dipelihara oleh Allah? Pada ayat yang ke-9, di sini dijelaskan riwayat Nuh ya. Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu berarti Allah memelihara orang yang bergaul erat dengannya. Bergaul yang seperti apa? Yang sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Lewat apa? Doa tentunya, ya. Istilah bergaul dengan Allah di sini rupanya termasuk menunjukkan kualitas relasi antara Nuh dengan Allah. Sebab bagaimana mungkin keluarga Nuh dapat mempertahankan kebenaran di tengah kejahatan yang hebat jika Nuh dan keluarganya tidak memelihara relasinya secara berkualitas dengan Allah. Ya, dalam Alkitab dan bahasa Indonesia sehari-hari juga dijelaskan atau diterjemahkan bahwa Nuh itu hidup akrab dengan Allah. Artinya apa? Nuh ini kalau kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, berarti Nuh ini adalah seorang yang sangat taat dan dia tidak pernah terlewatkan sedetik pun untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Seperti contohnya membaca kitab suci, membaca Alkitab setiap hari, saat teduh, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan setiap hari, baik pagi, siang maupun malam. Bukan hanya pada hari Minggu, pada saat kita ibadah gereja, tetapi setiap hari Nuh tidak pernah lepas dari persekutuannya dengan Tuhan Allah. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Allah bercakap-cakap dengan Nuh bahwa segala perintah Tuhan dilaksanakan oleh Nuh dengan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, jadi Nabi Nuh ini sangat taat, apa yang diperintahkan Tuhan ia lakukan. Ya, jadi Allah memakai Nuh untuk ikut serta dalam rencananya memelihara kelestarian dunia ini. Ketika Tuhan mendatangkan air bah untuk menghapuskan manusia-manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya untuk memelihara kelestarian dunia ini. Ya, dari kisah ini kita mau belajar bahwa
Allah memelihara manusia dengan cara menjauhkan manusia dari dosa. Namun, tidak semua orang berdosa bersedia masuk dalam pemeliharaan Allah. Dalam hal ini, Allah memberikan pilihan bebas kepada manusia untuk memilih mengikuti Dia atau menolak Dia. Kemudian Allah juga memelihara manusia dengan cara mengarahkan atau memberi petunjuk kepada mereka yang mau hidup bersama-sama dengan Tuhan dan di jalan Tuhan. Nah, yang terakhir, kita belajar bahwa Allah memelihara manusia dengan cara mempercayakan manusia untuk memelihara ciptaannya. Ketaatan dan kesadaran manusia untuk memelihara ciptaan Allah sesungguhnya adalah cara agar manusia juga dipelihara oleh Allah. Contohnya, seperti sekarang ini, banyak terjadi bencana alam setiap kali kita melihat berita di televisi. Bencana alam yang terjadi adalah tanggung jawab dari siapa? Manusia sendiri. Kenapa sampai terjadi banjir, tanah longsor? Ya, itu semua akibat dari kelalaian manusia. Oleh karena itu, manusia harus bertanggung jawab. Ya, mulai dari sekarang kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam memelihara ciptaan Allah. Ya, contoh kecilnya saja, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan menebangi hutan, ya. Akibatnya apa? Kalau hutan sampai ditebangi pohon-pohonnya, kemudian tidak ditanam dengan tanaman yang baru, akibatnya akan terjadi tanah longsor. Kemudian kalau kita buang sampah sembarangan, lama-kelamaan akan membuat banjir. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab lagi dalam memelihara ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya kelestarian hidup kita manusia dan alam tetap terjaga dan terus berlangsung lama. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Tetap semangat anak-anak SD Amal Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini yang dibawakan oleh Ibu Serlis. Biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi kita, bagi sesama kita. Untuk mengakhiri chapel kita hari ini, mari kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yuk, mari nyanyi bersama-sama. Sendiri
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati, menyertai kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami masih bisa ada sebagaimana kami saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami senantiasa mengundang Roh Kudus-Mu untuk selalu hadir di dalam hati dan pikiran kami, memberkati kami, menyertai kami dalam melaksanakan segala karya-karya kami sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan memulai semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.